Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk terus mencari ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalian semua sudah naik ke kelas 8 ya. Jadi nanti kita akan melanjutkan materi SKI yang dahulu pernah kita pelajari bersama di kelas 7. Dan di kelas 8 ini kita akan mulai dengan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah ya. Setelah kekuasaan dari Daulah Umayyah runtuh, dimana sembari kita mengingat ya, jadi kekuasaan Umayyah itu dahulu berkuasa selama 89 tahun ya, dari tahun 41 Hijriah atau Masehinya itu 661 Masehi sampai dengan 132 Hijriah atau 750 Masehi. Jadi 89 tahun, hampir satu abad ya. Baik, jadi Daulah Abbasiyah ini bisa berdiri itu karena memang pada waktu itu Daulah Umayyah sudah tidak punya kekuatan lagi ya, atau bisa dikatakan dengan runtuh kekuasaannya. Nah, maka singkatnya Daulah Abbasiyah ini akhirnya berdiri. Nah, untuk membahas lebih lanjut, lebih terperincinya, mungkin kita akan memulai dengan kok bisa ya Daulah Umayyah itu runtuh, Daulah Umayyah itu bisa melemah, akhirnya digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Nah, kita akan membahas dari faktor-faktor ya nanti ya. Tapi sebelum itu kita akan mempelajari ya, atau membacakan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran di materi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Baik anak-anak, jadi capaian pembelajaran kita ya, jadi capaiannya yaitu menganalisis sejarah berdirinya dan juga berkembangnya peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Itu dengan tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui dan menghayati semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang kedua, menganalisis sejarah berdirinya Abbasiyah dengan baik dan benar. Nah, kita langsung saja ya membahas tadi ya, Pak Angga sudah sempat berucap tadi di awal, apa sih, bagaimana sih Umayyah itu bisa runtuh? Apa yang menyebabkan Daulah Umayyah itu bisa melemah kayak gitu ya. Jadi ada beberapa faktor ya anak-anaknya. Jadi setelah hampir satu abad berkuasa, dinasti Umayyah ini mengalami berbagai kelemahan. Ya kelemahan-kelemahan ini itu akhirnya membuka jalan ya bagi munculnya kekuatan-kekuatan baru. Ya itu sudah menjadi apa ya, salah satu hukum alam ya. Jadi kalau kita melemah terus akhirnya muncul, pasti akan digantikan oleh yang baru kayak gitu. Nah, ketika dinasti Umayyah ini lemah, nah kekuatan baru yang muncul itu dinasti Abbasiyah. Kok bisa kayak gitu ya? Dan prosesnya itu bagaimana, nanti akan kita bahas di materi kali ini. Baik, kita mulai dari faktor utama ya yang menyebabkan kemunduran dari dinasti Umayyah gitu kan, atau Daulah Umayyah. Jadi yang pertama itu yang menyebabkan dinasti atau Daulah Umayyah ini mengalami kemunduran, yaitu pemimpin elitis ya, atau kepemimpinan elitis dan tidak adil terhadap orang-orang non-Arab atau disebut dengan mawali. Nah, maksud dari kepemimpinan elitis ya ini Pak Angga mungkin bahasanya ingin sedikit ya memperkenalkan bahasa-bahasa yang atau kata-kata yang mungkin jarang terdengar di lingkungan kalian gitu kan.
Jadi kepemimpinan elitis di sini tuh yang dimaksud adalah bentuk kepemimpinan di mana dijalankan oleh orang-orang tertentu ya, atau kelompok elit. Nah, makanya itu elitis. Kelompok elit itu kelompok yang punya kekuatan besar. Nah, biasanya dari kalangan bangsawan, pengusaha, atau golongan atas lah, tanpa melibatkan rakyat secara menyeluruh. Jadi ya kepemimpinannya itu ya orang-orang itu tok kayak gitu. Nah, kemudian juga itu ketika orang-orang itu memimpin, mereka melakukan tindakan ketidakadilan terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Jadi kalau misalnya kita hidup di zaman Umayyah pada waktu itu dan kita orang Indonesia, orang Nusantara gitu kan, dan bukan non-Arab, pasti kita akan mengalami yang namanya ketidakadilan. Nah, orang-orang non-Arab ini disebutnya mawali ya, ini ilmu ya. Terus yang kedua yaitu diskriminasi sosial dan ekonomi. Jadi ada diskriminasi ya bahasanya tuh dari status sosial, status ekonomi, yang kaya semakin kaya, yang orang kaya juga kumpulnya dengan orang kaya, yang miskin ya sama orang miskin, seperti itu. Terus yang ketiga ada tumbuhnya ketidakpuasan dari kelompok Syiah dan Khawarij. Nah, ini kelompok Islam ya, Syiah dan Khawarij. Ya, ini nanti mungkin bisa menjadi LKPD kalian ya. Apa sih itu kelompok Syiah dan Khawarij? Nah, nanti kalian harus mencari, kemudian nanti ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kita akan mendiskusikannya bareng-bareng. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu korupsi dan gaya hidup mewah dari keluarga kerajaan. Jadi keluarga yang memimpin pada waktu itu ya gayanya hedon lah bahasa anak sekarang ya gitu ya. Gaya hedon, terus korupsi gitu kan. Nah, akhirnya keuangan negara itu semakin menipis ya. Hutang semakin banyak dan seterusnya, akhirnya mengalami keruntuhan atau kemunduran. Terus kemudian yang kelima ini adalah semangat keturunan Bani Hashim atau Abbasiyah ini ya untuk mengambil alih kekuasaan. Nah, jadi ketika kondisi Daulah Umayyah itu sedang mengalami kelemahan, nah orang-orang Bani Hashim ini atau yang nantinya akan menjadi Abbasiyah ini akhirnya punya keinginan kuat untuk mengambil alih kekuasaan. Nah, dengan kondisi seperti ini akhirnya Daulah Umayyah itu digantikan atau tergantikan oleh Daulah Abbasiyah, seperti itu anak-anak. Jadi ini faktor yang menyebabkan Umayyah itu mundur ya, atau dinasti Umayyah itu mundur. Next. Nah, kemudian setelah Umayyah mundur ya, kita akan beralih kepada proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, proses-proses ini sebenarnya tidak cepat ya, maksudnya itu prosesnya itu sedikit panjang, cuman kita ringkas ya biar kalian juga paham ya atau gampang untuk memahami ya. Jadi di tahun 125 Hijriah ya atau tahun 742 Masehi, ini kejadiannya sebelum benar-benar runtuh ya Umayyah, sebelum benar-benar runtuh, itu ada tokoh atau pemimpin Umayyah yang namanya Muhammad bin Ali itu wafat ya. Kemudian beliau meneruskan ya kepemimpinannya atau menyerahkan kepemimpinannya kepada putranya namanya Ibrahim bin Muhammad. Kita panggilnya Ibrahim gitu ya biar gampang. Nah, Ibrahim yang memimpin di tahun 127 Hijriah atau sekitar 744 Masehi mengutus panglima namanya mengutus seorang panglima ya. Panglimanya itu namanya Muhammad atau panglimanya itu namanya Abu Muslim Al-Khurasani ya. Ini salah satu tokoh penting
bagaimana bisa berdirinya dinasti Abbasiyah ya. Jadi nama tokohnya ini ya perlu diingat-ingat ya anak-anaknya, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, panglima yang diutus ini, jadi Ibrahim itu mengutus panglima ini untuk menyebarkan gerakan pembentukan Daulah Abbasiyah di Khurasan ya. Jadi di Khurasan itu sebuah daerah ya pada waktu itu di dekat Irak. Nah, pada saat itu Daulah Umayyah mengalami kemunduran. Nah, setelah mengalami kemunduran dan setelah wafatnya pemimpin Umayyah bernama Hisham bin Abdul Malik, jadi Abu Muslim ini berhasil mengalahkan gubernur Umayyah pada waktu itu, yang namanya Gubernur Nasr bin Sayyar, dan akhirnya menguasai Khurasan pada tahun 130 Hijriah atau 747 Masehi. Nah, pada tahun 132 atau 749 Masehi, Abu Muslim itu merebut Kufah. Jadi merebut Kufah dari Gubernur Umayyah. Jadi Gubernur Umayyah itu pada waktu itu menguasai Kufah, terus akhirnya direbut oleh Abu Muslim dan mengangkat Abu Abdul Abbas As-Safa'ah atau As-Safa sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian proses itu juga terdiri dari beberapa tahap ya. Yang pertama itu gerakan rahasia dan propaganda. Jadi awalnya itu di keluarga Abbasiyah ini mengorganisasikan gerakan bawah tanah. Bawah tanah itu gerakan yang tidak terlihat oleh siapapun. Ini tadi ya di wilayah Khurasan atau Persia Timur. Memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat. Jadi mengumpulkan masyarakat dan juga kalau bahasanya kita itu menumbuhkan ya rasa ketidakpuasan. Akhirnya kita menghasut masyarakat karena Umayyah itu sudah tidak kondusif lagi dalam kepemimpinannya, khususnya bangsa non-Arab atau Mawali tadi itu. Nah, kemudian Abu Muslim Al-Khurasani ini ya tadi ya, seorang panglima yang ditugaskan oleh Ibrahim, yaitu menjadi panglima utama gerakan revolusi itu. Nah, kemampuannya dalam memobilisasi ya atau mengatur rakyat ini ya membuat pengaruh Abbasiyah itu semakin kuat. Jadi Abbasiyah itu sudah mendapat dukungan orang-orang yang tidak puas terhadap Umayyah, khususnya bangsa non-Arab tadi ya atau Mawali itu. Nah, selanjutnya ketika kondisi itu berjalan, akhirnya ada perang yang namanya itu perang Dzab ya. Perang Dzab ini terjadi tahun 750 Masehi. Udah 1900 tahun yang lalu ya. Nah, pasukan Abbasiyah ini berhasil mengalahkan pasukan dari Umayyah ya di Sungai Dzab, Irak ya, di Irak ini. Jadi Khalifah Marwan II terbunuh dan dinasti Umayyah itu resmi runtuh atau mundur ya. Jadi Khalifah Marwan II ini adalah khalifah terakhir Umayyah yang terbunuh ketika perang Dzab ya, melawan pasukan Abbasiyah ya. Kenapa disebut dengan perang Dzab? Karena perangnya itu di Sungai Dzab atau di sekitaran Sungai Dzab. Nah, setelah Marwan II ya atau Khalifah Marwan II terbunuh, akhirnya dinasti Abbasiyah ini bersiri di tahun 750 Masehi. Dan yang menjadi khalifah pertama yaitu adalah Abu Al-Abbas As-Saffah, diangkat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Jadi seperti itu. Nah, jadi proses berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak serta-merta itu langsung berdiri, enggak, tapi melalui proses yang sangat panjang. Bahkan sebelum
dinasti Umayyah itu atau Daulah Umayyah itu benar-benar runtuh gitu ya anak-anak ya. Ya, next. Jadi nah kemudian dinasti Abbasiyah ini kan terkenal dengan apa ya, daulah yang sangat lama ya memimpin umat Islam. Nah, karena sangat lama itu di sejarah kebudayaan Islam ini dibagi menjadi 5 periode. Nah, jadi ini ada 5 periode kekuasaan Daulah Abbasiyah itu. Nah, kita akan mulai dari periode yang pertama. Pakai ini aja. Nah, periode pertama ini dari 132 Hijriah atau 750 Masehi, ini pertama kali berdiri ya. Itu sampai dengan 232 Hijriah atau 847 Masehi. Nah, periode ini itu disebut sebagai pengaruh Persia pertama. Kenapa disebut seperti itu? Karena pada waktu itu periode ini itu mempunyai apa ya namanya ya, ciri khas ya atau ciri-ciri di mana pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang khalifah ya, jadi mutlak. Jadi masa kejayaan dan kekuasaannya itu dipimpin oleh seorang khalifah atau raja. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua itu periode pertama ini adalah periode yang paling stabil dan juga berkembang pesat dari sistem pemerintahan, terus ilmu pengetahuan, seni, filsafat, semuanya itu berkembang pesat. Karena apa? Karena sistem pemerintahannya ini banyak mengadopsi dari bangsa Persia, terutama dalam hal administrasi negara ya maksudnya ya. Nah, kemudian periode yang kedua. Nah, ini disebut juga sebagai pengaruh Turki pertama. Nah, ciri-cirinya di periode kedua ini adalah tentara dan pejabat-pejabat dari bangsa Turki ini mulai masuk ke lingkungan istana. Jadi bangsa Turki dulu itu disuruh menjadi pasukannya Abbasiyah. Nah, ketika sudah banyak orang-orang Turki di militer, nah mulailah mereka itu masuk ke dalam lingkungan istana jadi pejabat negara, bahasanya seperti itu. Nah, kemudian khalifah itu kehilangan kekuasaan atas militer pada waktu itu. Jadi militer ini malah yang berkuasa ya, bukan khalifah. Kalau yang periode pertama tadi kan khalifah ya, seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga itu adalah mulai terjadi perpecahan politik di beberapa wilayah kekuasaan. Nah, jadi itu ya banyak konfliknya ya di periode ini. Nah, kemudian awal munculnya kekuatan militer di luar kendali dari khalifah atau raja ya. Jadi setelah periode pertama ini stabil dengan raja sebagai pemimpin, di periode kedua ini orang-orang Turki yang memimpin ya dengan kekuatan militernya. Kan kita tahu ya kalau kita punya kekuatan militer itu kan siap perang ya, sepertinya seperti itulah. Nah, kemudian yang nomor 3 itu periode ketiga itu di tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Ini disebut sebagai kekuasaan Bani Buwayhi dan disebut juga sebagai periode pengaruh Persia kedua. Nah, jadi itu seolah-olah itu ini gantian ya. Jadi Persia pertama berakhir, Turki pertama naik. Terus Turki pertama berakhir, terus akhirnya digantikan oleh Persia kedua. Nah, seperti itu. Nah, ciri-ciri ini yang pertama ini Bani Buwayhi ini dari Syiah ya. Nah, nanti Syiah ini kita akan diskusikan nanti di dalam kelas. Nanti kamu boleh setelah menyimak materi ini kalian boleh mencarinya ya, apa itu Syiah, apa itu Khawarij. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, dari Persia ya. Jadi Bani Buwayhi ini adalah Syiah dari Persia ya. Jadi dari Persia mengambil alih kekuasaan administratif. Administratif di sini tuh kayak undang-undang, perpajakan,
kesekretariatan dan seterusnya lah, bahasa seperti itu. Nah, kemudian khalifah hanya menjadi simbol spiritual. Nah, di periode ini tuh khalifah itu kayak apa ya namanya? Kayak pemimpin umat agama lah. Ya, hampir mirip dengan kayak paus gitu ya, misalnya. Mirip ya, bukan persis tapi mirip. Nah, jadi khalifah itu simbol spiritual tetapi tidak mempunyai kekuasaan politik atau kekuasaan dalam bernegara. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain atau yang terakhir itu adalah pemerintah dikendalikan oleh wazir dari Bani Buwayhi. Wazir itu menteri ya, wazir itu bisa disebut menteri kalau zaman sekarang. Nah, kemudian di periode keempat ini adalah masa kekuasaan di tahun, ya mohon maaf ya, periode keempat itu tahun 447 Hijriah sampai dengan 590 Hijriah. Ini masa kekuasaan Bani Seljuk di dalam Daulah Abbasiyah. Dan periode ini juga disebut sebagai periode Turki kedua. Nah, nanti akan kita bahas di materi berikutnya atau video berikutnya ya secara terperinci. Nah, ciri-ciri umumnya ya di periode ini itu yang pertama dinasti Turki Bani Seljuk ya, dari Turki ini ya, dari Bani Seljuk. Nah, makanya ini tertulis Bani Seljuk ya. Itu mengambil alih kekuasaan dari Bani Buwayhi. Jadi Bani Buwayhi ini Bani Seljuk ini mengambil kekuasaan dari Bani Buwayhi ini. Terus yang kedua itu meski secara politik dikendalikan, khalifah itu mulai punya kekuatan politik. Nah, kalau tadi di sini kan nggak punya kekuatan politik ya, jadi cuma simbol spiritual atau legitimasi agama lah bahasanya kayak gitu. Tapi di periode keempat ini sudah mulai punya kekuatan politik untuk khalifahnya. Nah, terus kemudian setelah itu di periode kelima, mohon maaf ya ini tipe ya, periode kelima ini 590 sampai 1258. Ini periode bebas dari pengaruh Bani lain atau pengaruh Bani apapun lah, kekuasaannya hanya berjalan efektif di wilayah Irak atau Baghdad ya. Nah, ciri-cirinya yaitu wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah ini hanya terbatas ya, cuman ada di wilayah Baghdad atau Irak. Nah, kemudian ciri yang kedua, Khalifah Abbasiyah itu kembali berkuasa tanpa campur tangan dari dinasti luar. Nah, jadi tidak ada dinasti luar, semuanya full Abbasiyah. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga yaitu kekhalifahan atau khalifah itu sudah mulai kehilangan pengaruh di wilayah pusat atau di pusatnya. Nah, kayak gitu. Jadi kelima periode ini yang nanti akan kita bahas di materi selanjutnya satu persatu, karena di periode-periode ini itu selain adanya pergantian kekuasaan juga perkembangan keilmuan, seni dan seterusnya yang itu patut kita contoh ya nanti ya ke depannya. Nah, dari kekuasaan Daulah Abbasiyah ini, Daulah Abbasiyah itu memang mempunyai perjalanan panjang ya, mencerminkan bagaimana kekuasaan dalam sejarah Islam ini mengalami fase kejayaan. Jadi Daulah Abbasiyah itu mengalami fase kejayaan ya. Jadi dulu Islam itu pernah berkuasa ya, atau pernah jaya di era Abbasiyah ya. Bahasanya kalau kita ini kayak seperti Amerika sekarang lah, dimana orang-orang Islam itu sangat dihormati dan sangat diperhitungkan. Nah, pengaruh asing kemudian dari kerjasama orang Eropa atau yang lain sebagainya di dunia ini tuh semuanya bekerja sama orang Abbasiyah. Nah, dinasti ini sangat berjasa ya dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama, karena terlahir banyak ulama-ulama yang terkenal yang ilmunya kita pakai sampai sekarang. Salah satu contohnya adalah Al-Khawarizmi yang ahli di dalam matematika. Rumus aljabar kalian yang kalian pelajari di dalam
materi matematika itu berasal dari orang yang bernama Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi ini adalah salah satu ilmuwan yang hidup di masa Abbasiyah. Nah, kemudian kelima periode ini ya juga mencerminkan mencerminkan dinamika kekuasaan ya yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi oleh etnis, politik dan juga kekuatan militer. Nah, ini singkat ya, secara singkat. Nanti secara terperinci kita akan bahas di video berikutnya atau di materi selanjutnya. Oke, baik ya. Nah, kemudian di kesimpulannya. Nah, jadi Daulah Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi ya, setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, kemudian pendirian dinasti ini dipicu oleh ketidakadilan sosial ya anak-anak ya. Terus diskriminasi terhadap non-Arab tadi ya, atau Mawali, bisa disebut dengan Mawali. Terus lemahnya kepemimpinan Umayyah. Terus munculnya gerakan rahasia dari Bani Abbas, tokoh-tokoh utama yang mencapai keberhasilan. Salah satunya adalah Abu Muslim Al-Khawarizmi yang memimpin pemberontakan di wilayah Khurasan. Nah, kemudian kemenangan pasukan Abbasiyah ini dalam perang Zab ya, tadi ya, perang yang dimana itu di Sungai Zab yang terletak di Irak, menandai berakhirnya kekuasaan Umayyah. Nah, setelah itu pemimpin Abbasiyah pertama yang kita kenal dengan Abu al-Abbas As-Safa'ah atau As-Safah diangkat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Nah, ketika Abbas As-Safah ini berkuasa, pemerintah Abbasiyah ini ditandai dengan pembukaan akses politik bagi orang-orang non-Arab atau Mawali tadi. Nah, kemudian di Abbasiyah ini juga menyumbangkan banyak ilmu pengetahuan ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah itu sangat pesat dan pusat peradaban yang berpindah ke Baghdad atau ke Irak ya. Jadi pusat pemerintahannya dulu itu di Irak ya, sekarang itu Irak, dulu namanya Baghdad. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, setelah kita membahas materi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, nanti setelah ini kalian akan Pak Angga suruh untuk mengerjakan LKPD. Nah, LKPD ini bisa kalian simak di layar ya. LKPD-nya adalah nanti kalian harus membuat peta konsep tentang proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Kalian harus membuat peta konsep ini dalam bentuk digital ya, jadi Canva. Nanti di pertemuan berikutnya akan Pak Angga kasih link untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi peta konsep yang isi dari peta konsep yang menjadi LKPD kalian nanti itu terdiri dari latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah yang pertama, terus kemudian tokoh-tokoh pentingnya itu siapa saja. Jadi kan kita sudah bahas di materi ya, Pak Angga sudah membahas. Kemudian yang ketiga itu peristiwa kunci atau peristiwa penting ya saat sejarah Daulah Abbasiyah ini berdiri. Terus yang keempat itu nilai apa yang bisa kita ambil dari pelajaran materi sejarah berdirinya Abbasiyah. Nah, kalian harus menggunakan membuatnya harus menggunakan media digital Canva ya. Nanti yang belum ikut Canva digital bisa datang ke perpustakaan untuk mendaftarkan emailnya masing-masing. Begitu ya anak-anak ya. Ya, semoga materi kita pada hari ini dapat memberi manfaat. Semangat untuk terus tetap belajar dan jangan mudah lelah. Semoga kalian terus menjaga semangat diri, semangat
teman-teman dan juga semangat MTS Negeri 5 Sleman untuk menjadi murid-murid yang berbakti dan pintar, seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti jangan lupa di subscribe ya channelnya Pak Angga ini ya, channel ini. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, kalian boleh menuliskan di kolom komentar, seperti itu ya anak-anak ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.